محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين اللهم صل محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعابدين اللهم صل محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم صل محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan dan di hadapan ahli silsilah thariqah qadiyah naqsabandiyah ma'had Suralaya, wabil khusus Syekhuna wa mursyiduna fi hadza zaman Syekh Muhammad Abdul Qasim Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pembantu khusus Bangsa Baos itu Abah Jagat Al-Holis Saambu dan rombongan dari Jakarta. Yang saya hormati, yang kita banggakan bersama Mama Sultan Abdul Ghani, Sultan Kacirebonan, beserta seluruh keluarga besar. Yang saya hormati, yang saya banggakan para wakil talqin yang selalu istiqomah membersami kita dalam manaqib di Kesultanan Kacirebonan ini. Hadir Kiai Subhan Asyirboni asli Cirebon. Kiai Lukman Kamil Asidik, sarjana pendidikan. Alhamdulillah Mama, Kiai Lukman sekarang sudah lulus sarjana pendidikannya. Jadi tengah kesibukan beliau bisa menyelesaikan studinya ya. S1 luar biasa. Juga ya Kiai Andri Asyakur dari Kuningan, yang juga kita banggakan Ketua Madrasah dan Rodoh Cirebon Raya Raden Kiai Haji Muhammad Misa, beserta seluruh jajaran pengurus Madrasah dan Rodoh Cirebon Raya, para asatijah alim ulama, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, jamaah manaqib pada malam hari ini. Semoga dengan karomah Bangsa Baos dan keberkahan manaqib ini, Allah berkahi kita semua kesehatan yang sempurna. Allah lancarkan semua urusan kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah mudahkan kita bisa untuk melunasi hutang-hutang kita bagi yang punya hutang. Allah berkahi kita dengan anak, istri, keluarga, suami yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu, sekarang bulan apa, Bu? Sapar ya. Ya Sapar. Ya, nggih. Bulan Sapar ini Sapar terakhir ya. Hari terakhir. Karena besok mulai maghrib sudah masuk bulan Mulud. Cari wong Cirebon mancing bulan Mulud ya. Mulud Rabiul Awal gitu. Wong Cirebon nggak kenal Rabiul Awal, kenalnya Mulud ya. Muludan. Dan di Cirebon ini bulan Muharram itu Syura ya, Syura. Biasanya ada tradisi yang tidak di 3 bulan Syura, Sapar, Mulud ini biasanya selalu ada kegiatan di Keraton Jama ya. Di bulan Suro itu biasanya ada bubur suro ya, acara bubur sura gitu. Itu sebetulnya ya itu kehebatan para wali dulu, Sunan Gunung Jati dan sebagainya. Salah satu dalam rangka memperingati berlabuhnya perahu Nabi Nuh gitu ya kan. Ceritanya kan yang saya waktu kecil gitu. Nabi Nuh itu kan setelah ada banjir bandang berbulan-bulan, kemudian mendarat. Pada saat mendarat itu ya 10 Suro, 10 Muharram, dan di situ makanan habis, tinggal sisa-sisa beras, sayuran dan sebagainya, sehingga dijadiin satu jadi bubur gitu, bubur Suro.
Kalau dulu sih Cirebon itu waktu tahun 70-an 80 tidak hanya di keraton, biasanya di desa-desa itu juga ya kalau itu masih ada. Sekarang alhamdulillah budaya masih dilestarikan di Cirebonan. Karena kalau di masyarakat udah agak langka. Yang generasi sekarang mungkin nggak ngalami, kalau kayak saya, kayak Lukman tuh ngalami. Sekarang bulan Sapar juga orang Cirebon tuh ada yang kekhasan, yaitu biasanya bulan Apem. Nah, terkait. Nah, ini biasanya ada Rebo Wakasan, Rebo akhir. Rebo akhirnya di wong Cirebon itu biasanya dianggap bahwa di Rebo Tara itu banyak bala. Untuk menolak balanya itu bikin apem biasanya. Ya, apem itu tradisi dulunya. Apem itu kue yang dibuat, saya nggak tahu, tapi yang kalau rasanya beras tapi dicampur tape ya Pak ya, kelihatannya ya. Ya gitu ya, yang ada agak asem-asem, warnanya putih, terus makannya sama gula sama kelapa itu gincu ya gitu ya. Nah, cimplo nama lainnya, tapi wong Cirebon ngaran ini apem langka cimplo ya pada baik karo Indramayu, Mundu, apa? Simplo. Cirebon sejenis sih apem, di karaton gue kenali apem ya. Apem gitu. Ya, apem. Ini terkait dengan budayanya, biasanya kan itu Rebo Wakasan. Apem itu tadi kata Ki Lukman itu berasal dari bahasa Arab. Mulut, maksudnya ya karena yang bikin kecelakaan itu mulut, yaitu apem itu artinya tutup mulut gitu kan gitu. Artinya jaga mulut, maksudnya kan benar, ngomonglah yang baik daripada tidak ngomong yang baik, lebih baik diam. Apem itu dari sebetulnya jaga mulut. Nah, nanti sebentar lagi 12 hari lagi adalah bulan mulut. Cirebon itu terkenal kalau dari bulan mulut ada muludan, ada acara panjang jimat. Panjang jimat ya Maya. Ya pokoknya ada acara arak-arakan nanti apa namanya, semua ada juga ada apa namanya pusaka. Tapi maknanya jimat, Kang Siji mesti di rumah gitu ya. Kang Siji di rumah itu apa? Yaitu kalimat zikir la ilaha illallah, itu yang mesti di rumah, itu yang mesti dirawat. Tapi ya maknanya ya di masyarakat tadi tetap budaya. Itu akurtasi bisanya sebentar lagi. Nah, kembali ke sekarang bulan Sopar. Dalam kitab Pada Subur, pangersa Abah sebetulnya, dan Allah juga menciptakan tidak ada waktu yang tidak baik, tidak ada waktu yang sial, itu tidak ada. Cuma ya karena ada tradisi masyarakat sana dan bulan Sopar, kemudian di dalam apa namanya tadi pagi sudah saya jelaskan, kalau masyarakat tradisi awalnya tadi budayanya untuk menolak bala di Rebo Wakasan itu dengan ngadain apa namanya bikin apem, ya sedekah apem lah gitu. Tapi kan kemudian kita dalam torge koordinat sama dia melaksanakan sholat lidapil bala, dan kemudian tadi pagi sudah saya jelaskan mulai sejak tahun 2013 Desember diganti tolak balanya tidak hanya Rebo Wakasan tetapi setiap hari. Nah, tiap hari yaitu setelah Isra, alhamdulillah, dan disebut namanya sholat mohon pertolongan, itu sholat isti'anah. Nah itu, nah karena kita harus tabaruk pada zuhur, kembali bulan Sopar pangersa Abah mengartikan 3 huruf pembentuk Sopar, yaitu sod, fa dan ro. Ini sering dibahas. Sodnya adalah, siapa yang tahu nama Sod ini ternyata Mama Sultan ada nama desa di sini, itu nyebutnya sama. Ayo, siapa? Mama, ada nama desa di sini, itu pengertiannya pangersa Abah mengartikan tentang Sod. Iya, di Ning Cirebon tuh anak ngaran desa Sopaul Kolbi. Ini di sini sebelah. Ibu-ibu 100.000 kalau hafal, ada tahu nama desanya? 1, 2, 3. Wah, nggak jadi 100.000-nya. Suci mana? Suci mana itu Sopaul Kolbi.
Mana itu kolbu? Hati ya. Ya Pak, ada ini tetangga sini ya. Nah si Pade tadi saya kasih tahu, tadi kan saya lewat sana. Ini desa Sopaul Kolbi, saya bilang gitu. Gimana? Ya gitu. Iya ya kan, kita wong Cirebon, wong Indonesia, ngedengarannya suci mana gitu. Pembersihan mensucikan hati. Kenapa perlu ada kesucian hati? Kolbu itu apa sih? Kolbu itu untuk ibu bapak pahami bukan bisik. Kolbu itu dimensi batin sebetulnya. Walaupun diwakilinya ke arah jantung. Kolbu hati. Ya, jadi kolbu itu bukan hati kayak hati fisik manusia. Kalau hati mah soalnya bisa kita minta rendang hati. Tapi rendang kolbu nggak ada gitu ya. Kolbu itu dimensi batin. Kenapa kolbu harus dibersihkan? Karena kolbu bisa kotor. Kenapa kolbu kotor? Kolbu itu wadah. Apa yang diwadahi? Yang diwadahinya ada ruh jismani yang menjadi nafs. Ruh jismani itulah yang menjadi nafs. Kenapa nafs jadi kotor? Ya karena nafsu ruh yang suci, mulai dari ruh kudsi turun menjadi ruh sultani, turun menjadi ruh rohani. Nah bercampur dengan basariyah, tergantung basariyahnya bersih atau enggak. Nah kalau basariyahnya kotor, maka menyebabkan ruh yang turun dalam alam mulki itu menjadi ruh jismani, menjadi kotor. Nah karena ruhnya kotor, tempatnya bisa kebawa kotor. Ibarat gelas gitu kan. Nah kalau yang dimasukinya air kotor, kan gelasnya juga jadi kotor. Nah gitu. Tapi kalau airnya bersih terus, ya gelasnya bersih. Demikian pun kolbu. Karena nafs kita sering kotor, maka kolbunya terbawa kotor. Untuk itu kolbu perlu dibersihkan. Nah, Pangersa Abah menyebut bahwa yang menyebabkan kolbu kotor itu karena sebuah penyakit. Nah penyakit ini ternyata penyakit yang paling berbahaya. Apa? Penyakit yang paling berbahaya? Lupa. Betul. Kelalen. Yang jawabnya kiai, nggak sah. Jawabnya kiai, kalau ibu-ibu boleh gitu ya. Kalau jawabnya kiai ya rasa gitu ya. Yang mas. Itu sesama kiai dilarang mendahului gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Mestinya kasih bocoran sama ibu-ibu gitu, bisikan pakai telepati gitu ya. Goplah, lupa. Coba aja kita tadi bawa motor, parkir di depan, lupa kuncinya dicopot. Pas keluar, motornya hilang. Itu motor hilang gara-gara penyakit lupa ambil kunci mobil. Awas misalnya, pulang manakiban datang ke rumah, lupa ngunci pintu, misalnya gitu. Lalu tidur pulas kecapean karena lupa ngetup kunci. Ada orang tidak diundang dorong-dorong itu dan bisa dibuka masuk ke rumah. Lalu barang yang dalam rumah dikuras habis. Itu karena lupa, karena goplah. Tapi yang dimaksud Pangersa Abah, lupanya itu bukan lupa penyakit lahir, itu aja sudah berbahaya. Tapi ada lupa yang paling bahaya, itu lupa batin, yaitu lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Goplah. Karena lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, taunya bahwa segalanya adalah hasil diri sendiri gitu, hasil nafsu saja, maka akhirnya hati kita menjadi keras, hati kita menjadi berpenyakit. Maka timbullah hati kita menjadi hati yang sombong, hati yang takabur dan sebagainya. Nah, untuk itu maka penyakit goplah ini harus dikikis. Caranya gimana? Dengan cara zikrullah. Karena lawannya goplah adalah ingat. Jawana lupa itu ingat. Lawannya goplah itu adalah zikir. Nah, orang bapak-bapak suka main goplah ya? Biasanya
gapleh gitu kan ya, gapleh itu. Nah, main gapleh itu sebetulnya ya, gapleh itu sebetulnya tidak dilarang. Gapleh itu kalau yang suka main gapleh itu sebetulnya para wali itu mensiasati namanya supaya tidak melupakan, maka nama kotaknya itu bukan gapleh, nggak ada gapleh. Tapi kenapa nyebut gapleh coba? Namanya apa dalam kotaknya itu? Demino, demeno, cintai. Jadi mencintai siapa? Sebetulnya mencintai Allah, mencari kartu. Itunya betul. Tapi hakikatnya satu, kartu gapleh itu maknanya luar biasa itu sebetulnya. Gopla. Hanya karena kalau memainkan kartu itu, karceki, biasanya habis isya sampai subuh lupa pulang ke rumah, lupa pintu dikunci, lupa istri nungguin di rumah gitu kan gitu. Itu maka disebut gapleh, goplah. Nah, kajiannya gapleh itu dibeli kosong-kosong, itu alam lahut sebetulnya, alam ketiadaan. Nah, itu betulnya kosong-kosong. Ya, priben Bu? Oh, yang kalau mau ada pertanyaan maning ya. Mau kalau ada pertanyaan maning, anak wis maning muka Bu ya. Tapi tenang bae ya, mongko masih anak Kiai Subhan, anak Abah Jagat, tenang bae Bu. Naon cenah gitu bahasa anak gitu ya. Nah, jadi gapleh. Nah, oke lah, saya tidak ingin bahas tentang gapleh demino. Tadi kembali zikir pada Allah, yaitu untuk mengikis penyakit lupa itu supaya hati kita bersih, hati kita suci adalah dengan zikir la ilaha illallah. Tapi zikir ini adalah bukan zikir la ilaha illallah yang hanya kita dapatkan dari baca atau dengar, tapi zikir la ilaha illallah yang ditanamkan oleh seorang guru mursyid, orang ahlinya, yaitu melalui talqin zikir. Cara menanamkan supaya la ilaha illallah ada di dalam kolbu kita. Jadi kolbu kita, kolbu itu bukan hanya di sini jantung. Kolbu itu alam batin yang mewadahi semua nafs kita, semua ruh jismani kita. Nah, itu tentang apa namanya sofaul kolbi, tentang suci manah gitu, suci manah. Bagaimana menciptakan dengan kalimat la ilaha illallah. Ada yang belum talqin zikir? Sudah ya? Sudah semua. Alhamdulillah, tinggal diamalkan. Dan kita harus berbahagia ibu bapak. Pangersa Abah menyampaikan dalam kitab Fadhil Zuhur, kita tuh sering sekali bahwa kalau kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, riadoh sholat sunnahnya banyak, ingin dapat karomah gitu ya. Kita melihat karomah itu kadang-kadang dari fisik saja. Bisa lari di atas air misalnya, bisa tidak kena bacok, bisa terguling-guling dalam mobil di tol tapi selamat gitu. Nah gitu. Kalau itu mah, ini Pak Sarmita tuh punya anak belum lama, minggu lalu gitu. Karena udah talqin, dia habis dari Purwakarta, Bah katanya, karena dia pengusaha batu alam, beli batu pakai bawa mobil bak ya. Mobil bak, bukan batu yang dibawa tuh apa namanya? Kloster penuh di kilometer 45, bannya pecah, mobilnya berguling-guling 3 kali. Hancurlah, barangnya hancur, menghalang jalan, mobilnya hancur, penyok. Tapi karomah talqin zikir la ilaha illallah, putranya beliau setelah mobilnya guling-guling keluar dari mobil, alhamdulillah tidak apa-apa, lalu dia bikin video lapor ke bapaknya. Gitu. Belum lama, minggu kemarin, malam minggu. Siapa yang mau nyoba gitu? Sekali mau ngecek karomahnya saya ada enggak gitu ya. Tapi Pangersa Abah menyatakan bahwa karomah yang paling agung adalah karomah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karomah bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu karomah. Ada 3 karomah terkait dengan zikir la ilaha illallah. Karena orang zikir itu di samping ingat, biasanya kalau orang ingat itu apa?
menyebut-nyebut begitu kan. Kita ingat pada, nah ini anak muda udah menikah Pak? Mas? Belum? Punya pacar? Ada. Biasanya kalau ingat pacar suka nyebut-nyebut gitu kan. Iya tuh, nyebut-nyebut gitu kan, di tengah diringit sambil nyanyi. Itu. Jadi salah satu karomah adalah kita diizinkan oleh Allah menyebut namanya. Allah ridho disebut namanya. Karena kalau Allah tidak ridho, jangankan Allah. Ada seorang gadis cantik, lalu berjalan, kita panggil-panggil namanya. Gadis itu nggak suka sama kita, kira-kira diseneng dia dipanggil-panggil namanya? Enggak. Paling mulai gitu ya, gitu ya, gitu. Ya Bu ya. Nah Ibu dulu pengalaman mungkin gitu ya. Ada cowok yang gitu tidak disukai, dia menyebut-nyebut manggil-manggil nama Ibu, seneng nggak? Enggak kan, ada senep gitu kan, gitu, bukan seneng. Tapi makanya salah satu karomah kemuliaan zikir adalah kita diizinkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut-nyebut namanya. Nah, ini kan itu karomah yang pertama. Karomah kedua, kata Allah, fadkuruni adkurkum. Engkau ingat kepadaku, maka aku juga ingat kepadamu. Bahwa barang siapa yang mengingat Allah, maka akan diingat Allah. Itu karomah, kebahagiaan, kemuliaan. Jadi karomah itu bukan yang tadi bisa tidak kena bacok dan sebagainya. Ya, coba kalau kita ingat Mas, ingat tadi pacarnya ya, Kang. Lalu pacarnya ingat juga sama kita, seneng nggak? Seneng gitu kan gitu. Tapi lamun kita seneng ingat sama pacar, tapi pacarnya ingat wong lian, senep ya kan gitu ya gitu. Jadi alhamdulillah itu karomah. Karomah ketiga kata Pak Sahabaos adalah terhadap orang-orang yang suka berzikir, Allah menyebut-nyebut namanya di depan malaikat yang banyak. Sama kita nih berkhidmat kepada Abah sebagai ikhwan, lalu Abah sering menyebut-nyebut kita di depan ikhwan yang lain, seneng nggak kita? Seneng, itu karomah gitu. Itu karomah. Jadi karomah, zikrullah itu adalah karomah. Ada 3 karomah terkait zikrullah. Itu kata Pak Sabah dalam kitab Berdusur. Yang pertama adalah kita diizinkan, diridhoi untuk menyebut-nyebut namanya. Yang kedua bahwa Allah akan mengingatnya kalau kita mengingat Allah, dan Allah akan mengingat dan menyebut-nyebut orang yang selalu mengingatnya. Alhamdulillah. Saya kira itu saja, berbagi waktu cukup. Nanti untuk fa-nya fanaun nafsi dan riyadut ya udah untuk tahun depan. Untuk tahun depan lah kita bahas lagi di sini, atau mungkin nanti ke Subhan mau nyinggung atau apa aja kan silahkan. Rohnya riyadutun nafs, jadi terkait dengan nafsnya. Wadahnya tadi sudah kolbu, sekarang tinggal isinya, nafsnya, nafsu. Paling senang nafsu gitu. Nafs kan kita ngomong nafsu, jiwa atau ruh jismani, itulah yang menjadi nafs. Maka nafs ini, kalau ruh itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nafs itu disempurnakan oleh Allah. Wa nafsi wa masawaha, demi nafs dan penyempurnaan penciptaannya. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika sultani amrika fi hadzal zaman. Si Muhammad Abdullah Saifullah Maslul fi hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Hadirin rahimakumullah, hamba-hamba Allah, para pecinta kesucian jiwa, yang saya hormati Mama Sultan dan seluruh keluarga besar Keraton Kecirbonan, para wakil talqin, khusus pembantu khusus Abah Aos, Abah Jagat, dan seluruh ikhwan akhwat, para ustadz, para mubalik, ajengan yang saya hormati. Semoga kita semua ditambah-tambah kesehatan lahir dan batinnya, ditambah-tambah rezekinya, ditambah-tambah keharmonisan rumah tangganya, ditambah-tambah istiqomahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sekalian, baru saja kita sama-sama mendengarkan ilmu dari profesor tentang ghaflah, aja kelalen. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal ghudwi bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Al-A'raf ya. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam jiwamu dengan perasaan tadorong, rendah hati, rasa khauf, takut, wadunal jahri, dan dengan suara pagi dan petang, wala takum minal ghafilin, jangan menjadi orang-orang yang ghaflah. Semoga kita tidak menjadi orang yang ghaflah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian, kita hari ini ada dalam rangka khidmat kepada guru, agar kita mempunyai kemuliaan-kemuliaan. Man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu. Barang siapa yang bagus khidmatnya, wajib dia mendapat karomah. Kita ini dalam rangka khidmat. Nah, saya ingat bagaimana ada guru saya, itu namanya Profesor Subandi di Yogyakarta, guru besar UGM. Saya bertanya kepada beliau, Prof, gimana caranya kok profesor bisa jadi profesor? Ternyata unik ceritanya. Justru saya tidak pernah punya keinginan jadi profesor. Itu gara-gara guru saya, Profesor Aceh Partadireja. Waktu itu ikut, Bandi, kata profesor, Bandi, kamu layani saya, nanti kamu jadi profesor. Kamu layani saya, nanti jadi profesor. Ternyata untuk jadi profesor mesti khidmat kepada profesor. Gitu. Kalau kita pengen jadi pembisnis, maka harus khidmat kepada pembisnis. Kalau kita pengen jadi raja, maka kita harus melayani raja. Siapa yang mau melayani Mama Sultan di sini? Sudah banyak ya. Biar punya jiwa raja gitu. Kita ingat ulama-ulama dulu, ketika dia pengen jadi ulama, maka dia mesti khidmat kepada ulama itu. Dia melayani, bahkan lebih parah gitu. Sekarang kayaknya khidmatnya enak gitu. Jalan-jalan ikut kiai, mobilnya kiai kalau sekarang. Dulu ya nyapu, bersihin toilet, merapin sendal, ya nyangkul gitu ya. Itu jadi ulama gitu. Bahkan saya ingat cerita Abah Jagat. Dulu Abah Jagat pengen jadi orang terhormat dan kaya, maka beliau khidmat kepada orang hebat, kepada Bapak Dahlan Iskan. Beliau cerita kepada saya, sampai nyetirin mobilnya, sampai obatnya. Padahal pagi harus minum obat ini, siang ini, sore ini, segitunya coba. Melayani. Kalau sudah melayani, apa yang terjadi? Beliau hebat, seperti Pak Dahlan gitu. Kalau kita pengen jadi orang hebat, maka kita melayani orang hebat. Ini khidmat gitu. Kalau kita pengen jadi wali, khidmatnya ke siapa? Ke wali. Kalau kita pengen jadi wali, kekasih Allah, kita khidmatnya kepada wali Allah. Guru kita adalah wali Allah, kekasih Allah. Kita khidmat kepada beliau agar kita jadi wali. Kenapa? Ya jadi kekasih Allah kan enak gitu ya. Nah ini. Jadi kita hari ini manakiban, kita zikir dalam rangka kita khidmat kepada wali Allah, kekasih Allah, agar kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama.
Ibu bapak sekalian, kalau kita cerita tentang Abah Aos, bagi murid-murid Abah Aos dan orang yang kenal Abah Aos itu adalah lautan tanpa tepi. Profesor bicara tentang Abah Aos, maka muncul tema. Pembisnis cerita tentang Abah Aos, muncul tema. Bahkan semua yang hadir di sini kalau punya kesempatan memegang mikrofon ini pasti punya tema tentang Abah Aos. Kenapa? Karena Abah Aos itu lautan tanpa tepi. Ada aja temanya, gitu. Maka Abah mengarang apa kitab? Buku Lautan Tanpa Tepi. Saya ingat betul ketika di Suryalaya kumpulan-kumpulan buku Abah Aos tercecer di mana-mana. Abah bilang waktu itu, Han, buku tulisan-tulisan Abah bisa nggak dikumpulkan? Akhirnya dikumpulkan tuh. Saya datang ke Bandung, ingat jalan Cijagra waktu itu kita menyetak buku. Sudah mau dicetak ke Suryalaya pas manakiban, loh apa ya judul bukunya? Akhirnya Abah Aos ngasih materi ceramah di Nurul Ulum, turun, saya ikut di mobil. Pas turun, saya bilang, Abah, bukunya mau dicetak, tapi nggak ada judulnya. Pas di depan Suryalaya berhenti, itu jam 12 malam. Abah diem dulu, mobilnya diem, nggak ke Sirna Rasa, nggak ke Suryalaya, diem. Lama betul tawajuh. Langsung Abah bilang, lautan tanpa tepi. Saya kaget. Terus Abah langsung, apa tadi? Gitu. Apa tadi? Lautan tanpa tepi apa? Eta lautan tanpa tepi. Maka buku Lautan Tanpa Tepi. Kata Abah Aos, lautan tanpa tepi adalah Abah Anom. Gitu. Dan kita hari ini lautan tanpa tepi adalah Abah Aos. Karena hakikatnya adalah Allah, gitu. Maka ketika lautan tanpa tepi dibicara apapun, itu nggak habis-habis gitu. Dari perspektif budaya, tadi profesor ngomongin budaya masuk gitu. Contoh dalam budaya, kalau kita bicara laut, ada dua, ada laut skala, ada niskala. Ini bahasa sana gitu ya, bahasa Bali gitu. Laut itu bisa dilihat dari skala dan niskala. Skala itu bisa diukur, Ibu. Contoh, kadar asinnya laut seperti apa, kedalamannya, luasnya. Ini skala. Skala usianya Kiai Lukman itu berapa? Apakah 40, 30 atau 17? Ini skala gitu. Ada usia gitu. Skalanya usia Abah Aos berapa? 80 tahun gitu ya. Ini skala. Tapi ada niskala. Dalam perspektif budaya atau kebiasaan atau adat, laut ini ada niskala. Makanya di Cirebon ada apa? Nadran. Laut itu kalau secara skala luas, warnanya seperti ini, kedalamannya seperti ini, kadar asinnya seperti ini. Tapi orang-orang yang meyakini dari perspektif ini ada niskala. Ada sesuatu yang tidak wujud. Maka orang-orang pantai sangat menghormati laut. Dia menjaga kebersihan daripada sampah. Dia melakukan sebuah perayaan. Dia datang ke laut persembahan kepala kerbau, larung gitu. Sampai melakukan sebuah pujaan-pujaan, puji-pujian ke laut. Kenapa? Di balik skala laut ada niskala, ada sesuatu yang tidak tampak, ada energi. Nah, ini lautan. Nah, kita kepada guru kita pengersa Abah, ada skala. Usia Abah bisa dilihat sekarang 80 tahun. Wajah Abah bisa dilihat, fisiknya bisa dilihat, seluruhnya bisa dilihat. Ini skala. Tapi ada niskala, sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, gitu. Kalau kita lihat skala, datang ke Sinarsa, oh ternyata Abah Kiai sudah sepuh, selesai. Tapi kalau kita lihat seperti tadi penghormatan orang Cirebon kepada laut, para nelayan kepada laut, maka dia di belakang itu ada energi, ada sesuatu, ada ruhannya. Oh ternyata Abah di balik itu semua adalah warathatul anbiya, adalah pewaris dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita tertipu dengan skala, dengan hanya hitungan-hitungan matematik gitu. Padahal di hadapan kita siapa? Ruhaninya seperti apa? Kedalamannya seperti apa? Kedekatan kepada Allahnya seperti apa? Doa-doanya terkabul seperti apa? Kita tidak tahu gitu. Kita lihat Mama Sultan, ada skalanya, bentuknya, wajahnya, tapi dalam hatinya, dirinya ada niskala. Kebesaran, punya visi keraton biar berkembang, Islam biar berkembang,
punya visi bagaimana ajaran TKN Suryalaya bisa berkembang di tanah Cirebon ini. Ini niskala gitu. Kita nggak tahu. Maka ada istilah berjiwa besar. Badannya biasa seperti itu, tapi jiwanya yang besar. Inilah niskala gitu. Nah, maka ini kalau kita lihat pengersa Abah, lihat dari sisi ilmu adat kebiasaan gitu ya, tentang bagaimana laut gitu. Nah, maka ibu bapak sekalian, inilah kita bersyukur kita sedang khidmat kepada lautan tanpa tepi. Wujudnya ada gitu. Kalau secara kasat mata mungkin ya banyak gitu ya, orang-orang tua, kiai-kiai tua yang ada, sepuh yang ada di Cirebon gitu. Tapi berbeda kalau kita bisa melihat niskala di dalamnya, kedalaman ilmu guru kita, bagaimana amaliyah beliau, sregep ibadah luar biasa. Siang malamnya beliau adalah orang yang telah selesai dengan dirinya gitu. Orang yang telah selesai dengan dirinya. Orang yang belum selesai dengan dirinya tidak bisa membantu orang lain. Kita belum bisa membantu orang lain karena kita belum selesai dengan dirinya. Contohnya apa? Masih bingung. Apalagi? Masih stres, kecewa, sakit hati, marah. Ini orang yang belum selesai dengan dirinya. Kalau Abah sudah selesai dengan dirinya, makanya Abah bilang apa? Abah mah tidak mau apa-apa. Tidak? Tidak tahu apa-apa. Tidak mau apa-apa. Karena telah selesai dengan dirinya. Makanya kata Abah Jagat bilang, sudah khairun nas anfa'uhum linnas. Seorang kekasih Allah, wali Allah adalah dia manfaat kepada orang lain. Tapi ingat, belum bisa menjadi manfaat kepada orang lain kalau dirinya belum selesai. Dan Abah sudah selesai gitu. Buktinya apa? Kita bawa sesuatu, lewat aja ke Abah, ngasih uang ke Abah, kasihin ke orang. Saya pernah ada nganter seorang agnia datang ke Abah. Datang ke Abah, ngasih Abah uang. Dia senang banget. Abah nerima uang saya. Ada anaknya dikasihin. Dia kecewa. Oh, saya capek-capek ngumpulin uang buat Abah, dikasihnya ke anaknya. Lewat doang, karena Abah nggak butuh gitu. Kita ngasih apapun lewat gitu. Karena Abah hanya kemanusiaan saja. Beliau mesti makan, beliau mesti berjalan, beliau mesti menikmati kehidupan kemanusiaan. Tapi di belakang itu punya niskala, sesuatu kedalaman ruhaniyah yang mesti kita tahu bahwa beliau adalah warasatul anbiya, pewaris daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita semua rapatkan, kuatkan terus, istiqomahkan terus dalam rangka kita khidmat kepada wali Allah, kekasih Allah, agar kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali Allah itu, kekasih Allah itu bukan yang bisa terbang di atas pohon kelapa, Ibu. Mungkin Ibu seorang petani, pedagang, atau sedang masak, tapi ketika hatinya selalu ingat kepada Allah, tidak ghaflah, itulah wali Allah. Mungkin saja wali Allah itu dia adalah berdagang, dia pakai dasi, karena berbeda. Bukan kayak zaman dulu wali Allah itu nyepi kholwat, langsung dia zikir terbang begitu. Tidak. Sekarang kalau mau terbang ada pesawat gitu ya. Kata Abah, kalau mau jalan di air, ikan juga pintar jalan di air. Ngapain? Mau terbang, burung juga bisa gitu kan. Itu tidak lebih terhormat daripada kita sebagai manusia. Nah, insya Allah kita hari ini sedang berkhidmat kepada kekasih Allah, wali Allah, agar kita menjadi kekasih Allah. Cirinya adalah tidak takut, tidak sedih. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
وجعلنا من المحبين والمؤمنين الشيخ بالقرب في هذا الزمان ونصلي وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبو الأرواح وآدم أبو البشر. وقال أيضا أنا من الله والمؤمنون مني. Ashabul fadilah jami sisrah tariqah hadirin as-sawadiyah Sudiyalaya wa Rasus Al-Syekh Pengasabah Al-Fatihah Alhamdulillah. Ya kena dunia biasanya. Sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengilustrasikan bahwa kita manusia bukan sekedar raga, bukan sekedar wujud raga, tapi juga ada ruh. Dan ini sekaligus menjelaskan tentang konsep manusia pertama. Umum tahunya manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi di dalam dunia kesufian, kalau kita lebih mengkaji lebih dalam, manusia pertama ruh dan bapak ruh kita adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi sabda Kanjeng Nabi, aku ini bapak dari seluruh ruh, dan Nabi Adam adalah bapak manusia jasad. Jadi kita ini selain Bani Adam juga Bani Muhammad. Nah, dengan konsep ini pula kita menyadari bahwa kita ini ada jalur duriyah wan nuriyah. Duriyah itu yang dipertalikan oleh darah, ada yang dipertalikan oleh nur rohani. Nah, kita semua yang sudah mendapatkan talqin zikir dan berjumpa dengan Syekh Mursyid disebutnya bukan lagi anak yatim. Jadi konsep anak yatim itu kalau umum kan tidak punya bapak, tidak punya orang tua. Tapi dalam konsep kesufian, anak yatim itu adalah yang tidak punya dan belum berjumpa dengan orang tua ruh. Makanya di dalam tradisi kesufian, Syekh Mursyid itu sebagai disebut Al-Walid, Abul Arwah, Murabil Ruh, Murabil Arwah, yang orang tua yang ngurus roh kita. Jadi ketika kita bermursyid, mendapatkan talqin zikir, ya, beliau melahirkan kita dari alam mulki ke alam malakut, dari empana ke alam bak. Ada yang ngurus roh kita, yang tahu penyakit roh kita, yang tahu obat dan vitamin untuk roh kita. Nah, jadi tidak semua, dan itu tidak semua manusia berjumpa dengan bapak ruhnya, gitu. Nah, berdasarkan doa pembukaan talqin, ya, yang setelah Usikum ibadallah wa iya betul. Allahumma ftahli betul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alal habibil aliyil azim. Berdasarkan itu, kata pengersabah, siapa saja yang sudah talqin adalah habib. Jadi habib itu bukan yang dipertalikan karena darah,
sambung sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi juga yang sambung nurnya, nuriyahnya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kata halal para ikhwan dipanggil Habib, Habib Andri gitu kan, Habib Agus. Jadi Habib itu bukan konsep darah saja. Oh, dia memang turunan kayak Mama Sultan, itu double itu Mama Sultan. Ya duriyahnya, ya nuriyahnya berkumpul. Disebutnya Majma'al Bahrain. Gitu. Berkumpulnya duriyah nuriyah di dalam satu jiwa. Ya darahnya nasab sambung ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nurnya juga sanad sambung sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah biasanya yang dua-duanya hadir itu dahsyat itunya. Begitu karena tune-in dengan ajaran, waduh. Karena warisannya luar biasa, ya ada darahnya, ya juga ruhnya, cahayanya, gitu, luar biasa. Nah kita semua yang hadir di sini juga Habib. Nah cuman dan itu kemuliaan yang diberikan oleh Guru Agung kepada kita semua, kepada murid-muridnya. Selain beliau menyapa kita para muridnya ayyuhal hujjaj wal auliya, kita juga ayyuhal habaib ini. Kita telah dihabibkan oleh guru mursyid kita. Ya, kan kalau sudah ada gelar habib jangan ngerahkeun Nabi Dadan, Habib Paswara tuh. Jadi kita dimuliakan gitu. Jadi tentu saja bagi kita kemuliaan yang diberikan oleh pengarsa Abah dengan menyebut setiap ikhwan adalah habib, atau tentu saja dalam perilaku ibadahnya, perilaku muamalahnya juga harus mencerminkan kehabiban tentu saja. Ya. Jangan kalah kahwe disebut habib ya. Jangan sampai bangga dengan habibnya tapi kelakuannya cucing garong. Ya, jadi kita semua amaliyah kita adalah amaliyah para habaib. Amaliyah kita adalah yang akan menjadikan kita menjadi habibullah, kekasihnya Allah, habibul aulia Allah. Ya, jadi amalan kita tuh yang akan menembuskan kita, menyampaikan kita kepada hakikat habib dengan mengamankan berdasarkan ajaran amalan para habaib ini, gitu. Dan kita dimuliakan dengan ilmunya, ilmu amaliyah dimuliakan dengan amal ilmiahnya, gitu. Jadi kita harus bangga mah kudu gitu kan, ulah jadi bahan untuk sombong. Bersyukur, tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur dengan telah dimuliakannya kita. Bayangin, al-hujjaj sudah dihajikan dengan talqin zikir, dengan menghafal zikir, karena seluruh kaifiah haji itu adalah untuk liqaumat dzikrillah. Aulia juga sama, aulia. Sebut siapa yang banyak zikirnya, itu tanda kekasih. Ya. Tanda seorang itu kekasih, dia banyak menyebutnya. Ya. Nah, kita semua kemuliaan yang tadi ingat, itu pengesah pernah bersabda, siapa saja ikhwan adalah habib. Dengan begitu kita semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik, karena kita menyandang habib. Silakan, asal Allah masang pelang habib pengobatan. Ini adalah untuk boleh. Allah berkahi semuanya, segalanya selalu istiqomah mengamalkan berdasarkan ajaran para habaib. Berkah rumah pengusaha Al-Fatihah. Ya benar. Terima kasih kepada Mama Habib Sultan Abdul Ghani dan keluarga besar Keraton
Cirebonan yang telah membukakan pintu gerbang keraton untuk kita semua hadir istiqomah setiap ahad keempat di Masjid Manakiwan. Ini adalah upaya ikhtiar dan ini adalah atas perintah dari Mama Toha untuk kita melestarikan, melestarikan kebiasaan, kesenangan program para aulia dan juga kepada pengurus madrasah terus ke Banten Cirebon Raya yang terus semangat terus dan terima kasih dan terus semangat. Mudah-mudahan berikutnya nanti di Kasepuhan juga dari sini ya meskipun the youngest ya, paling muda juga nanti semoga menular ke Kasepuhan dan Kesultanan ya, semua kembali menjadi sultan yang sesungguhnya yang mengamalkan amalan sultan aulia dan dikirnya dikir sultan dan dikir la ilaha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ditutup ada kabar gembira dari keluarga besar Keraton Cirebon. Siapa yang mau